Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,77% ke angka 7.352. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu sektor saham yang mendapat sentimen positif dari pemerintah. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang dalam satu minggu terakhir ini terlihat mulai bergerak naik, walaupun pendapatan dan laba bersih masih turun di tahun 2023. Bagaimana potensi saham di depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama kasih analisa adalah saham Sido. Sido hari ini masih lanjut naik 1% lebih ke harga 580. Bisa kita lihat di grafik, dari minggu lalu, Sido pelan-pelan mulai naik. Sebelumnya beberapa kali mencoba untuk menembus support 500, Sido masih bisa bertahan. Tanggal 15 Februari mulai bergerak naik mencoba break garis EMA 50. Tanggal 16 masih lanjut naik dan bisa kita lihat sampai hari ini Sido masih terus naik dan berada di atas garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 575. Candle hari ini memang tidak begitu oke karena openingnya di atas dan pada penutupan hari ini terbentuk candle merah dan sempat mendekati harga 610 yang merupakan resisten berikutnya. Dan untuk broker summary, jika kita perhatikan asing masih terus masuk akumulasi saham Sido dan kenaikan 1% lebih hari ini terpantau masih masuk akumulasi. Jadi walaupun pendapatan tahun 2023 itu turun dan laba bersih Sido menyusut 13% lebih, secara teknikal saat ini Sido masih oke, mulai reversal dari downtrend menuju uptrend dan karena masih terus ada akumulasi, menurut saya Sido masih sangat layak untuk di hold. Dan Sido merupakan salah satu saham yang masuk ke watchlist kami untuk minggu ini bareng teman-teman member karena cara pergerakan pada hari Jumat kemarin kenaikan ini terpantau ada akumulasi besar dan candle juga lumayan solid plus sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 sehingga menarik untuk coba dipantau. Apalagi jika terkonfirmasi minggu ini Sido berhasil break garis EMA 150. Apabila berhasil break, Sido berpotensi untuk lanjut uptrend dengan target jangka pendek di 610 sampai 650. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat dapat di sekitar harga 500 sampai garis EMA 50, ini masih bisa dipantau dengan cara tunggu kembali di sekitar harga 575. Apabila minggu ini Sido masih kuat berada di atas target harga ini, bisa coba entry untuk swing dengan target jangka pendek di 610 atau hold saja terus selama garis EMA 150 tidak terlewati dengan target lebih jauh di 650. Dan selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham BRIS yang bisa kita lihat 2 hari terakhir kembali naik dan kenaikan hari ini 4% lebih membuat BRIS saat ini sudah mencapai resisten di 2500. Dan jika kita lihat, BRIS saat ini masih bergerak sangat uptrend. Dan BRIS merupakan salah satu saham juga masuk watchlist kami untuk yang uptrend dan diakumulasi. Jadi memang jika kita lihat hari Jumat kemarin, BRIS terbentuk candle merah, masih gagal break 2400. Tapi karena pada saat screening terpantau penurunan ini malah ada akumulasi besar, sehingga saya masukkan ke watchlist untuk dibahas sama teman-teman member pada saat live streaming. Karena saya melihat ini menarik, secara tren masih uptrend. Saat ini masih berada di sekitar support 2300 yang beberapa kali bisa menahan penurunan dari saham BRIS. Plus penurunan hari Jumat ini ternyata ada akumulasi sehingga ada potensi saya untuk melanjutkan kenaikan. Dan jika kita lihat untuk BRIS, bisa kita perhatikan di sini, ini asing masih terus masuk akumulasi dengan jumlah besar dan kenaikan 4% lebih hari ini juga ini terpantau masih ada akumulasi. Jadi BRIS apabila teman-teman masih punya, menurut saya masih layak untuk di hold. Walaupun masih ada potensi untuk terkoreksi sementara apabila memang masih gagal break 2500. Tapi cara pergerakan selama masih kuat di atas 2300, BRIS masih belum ada konfirmasi patah tren. Sehingga kedepannya menurut saya masih on track untuk melanjutkan uptrendnya. Apabila kita perhatikan target lebih jauh apabila berhasil break 2500 itu di sekitar 2800. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba ikut entry, saya sudah tidak menyarankan untuk coba entry di harga sekarang karena saat ini BRIS sudah berhasil technical rebound atau sudah berhasil naik setelah menyentuh 2300. Jadi paling oke apabila sebelumnya dapat di sekitar 2300 nih. Dan KLB jika kita perhatikan hari ini juga naik 2% lebih ke 1500. Cara pergerakan jika kita lihat KLB memang untuk tren jangka menengah masih belum oke, masih bergerak downtrend. Beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 selalu gagal. Tapi jika kita lihat dalam beberapa minggu ini KLB mencoba untuk bertahan di atas harga 1480. Jadi walaupun sempat turun ke harga sekitar 1430, tapi cara
tren secara candle ini belum terkonfirmasi break harga 1480. Dan hari ini KLB masih mencoba untuk bertahan di support ini. Dan jika kita perhatikan untuk KLB, asing bisa kita lihat 1 minggu terakhir juga sudah mulai masuk, tapi kenaikan 2% lebih ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk KLB, apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, menurut saya masih bisa coba pantau untuk coba dapat di sekitar harga 1475 sampai 1500 untuk angka tertingginya. Tapi ingat ini hanya spekulatif buy. Apabila terpantau KLB gagal bertahan di atas 1475, harus pertimbangkan untuk cut loss. Dan untuk target take profit jangka pendek, saya lihat KLB masih ada potensi untuk target terdekat sekitar 1550 sampai 1580. Jadi apabila sudah masuk zona target harga ini dan terpantau KLB gagal break dan mulai melemah, bisa pertimbangkan untuk take profit. Atau hold saja terus selama support ini tidak terlewati, karena selama kuat KLB akan mulai sideways, sehingga ada potensi untuk mulai bangkit dari downtrendnya. Selanjutnya saya akan coba analisa juga saham TOWR yang jika kita perhatikan hari ini juga bergerak naik. Jadi hari ini TOWR naik 5% lebih ke 925. Dan secara tren TOWR juga sebelumnya tidak begitu oke. Bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50 150, TOWR gagal. Sempat dalam 1 minggu terakhir ini berada di sekitar harga 865. Jadi belum sempat menyentuh 860 yang sempat disentuh pada tanggal 31 Januari kemarin. Jadi sebelumnya 860 merupakan support, tapi dalam beberapa minggu terakhir ini TOWR baru menyentuh sekitar 865. Dan kenaikan hari ini candle yang menurut saya lumayan solid, dan kenaikannya membuat TOWR dekat dengan support resisten EMA 50 di harga 935 dan garis EMA 150 yang masih berupa resisten juga di sekitar 965. Dan jika kita perhatikan di broker summary, menarik, asing hari ini masih masuk, dan secara keseluruhan jika kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini atau 1 bulan terakhir ini, asing terus masuk akumulasi saham TOWR. Dan kenaikan 5% lebih ini bisa kita lihat ini masih ada akumulasi besar. Sehingga saya lihat TOWR masih ada potensi minggu ini untuk lanjut naik mengetes garis EMA 50 sampai 150. Jadi ingat ini merupakan target take profit apabila teman-teman memang sudah dapat di harga bawah. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila mencoba untuk naik dan ternyata masih gagal break. Karena sebelumnya juga sempat rebound tapi beberapa kali mencoba break ternyata gagal dan mulai melemah kembali. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.